Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Baik semuanya kawan-kawan, bagaimana kabar ini kawan-kawan semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, lebih baik kita berdoa dulu agar dalam mempelajari materi kita pada hari ini mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, kita telah membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat materi pada sore hari ini mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin. Mungkin selanjutnya kita akan, sebelum memasuk materi yang akan diajarkan, kita akan mengulangi kembali materi yang telah diajarkan pada hari kemarin. Mungkin teman-teman tahulah apa yang diajarkan pada materi pada hari kemarin. Ya, Pian, apa? Tentang izhar halqi. Tentang izhar halqi. Sama satunya lagi ada yang bisa? Kawan-kawan sekalian, apakah ada yang tahu? Mungkin tidak ada ya. Itu adalah tentang idgham biguna. Jadi untuk mengulangi materi sebelumnya itu kita mengulangi materi tentang izhar halqi dengan idgham biguna. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada salah satu dari bubuhan Pian. Dari Pian, coba jelaskan tentang idgham biguna. Idgham biguna, so yang dapat saya ketahui itu pembacaannya panjangnya 2 harakat. Panjangnya 2 harakat. Dengungannya iya. Itu aja. Itu aja ya. Oke. Baik sekali. Ajib. Mumtaz. Mungkin dari Pian apa aja huruf-huruf dari idgham biguna? Ada 4. Ada 4. Yaitu huruf waw, nun, mim. Satunya lupa. Lupa ya? Ya. Enggak apa-apa. Bagus banget, sumpah. Bagus. Ya, mungkin dari Pian bisa melengkapi dari kekawanan yang belum lengkap. Ini Ustaz. Jadi idgham biguna itu ada 4 hurufnya. Yang pertama huruf waw, huruf nun, huruf mim, dan huruf ya. Huruf ya, oke. Bagus sekali. Nah, ini jawaban yang benar dari idgham biguna. Sekarang kita ke izhar halqi. Izhar halqi ada berapa sih hurufnya? Kawan-kawan sekalian ada yang tahu lah. Ada berapa huruf dari izhar halqi? Ada 6. Ada 6. Coba sebutkan salah satunya. Pian. Alif. Pian, salah satunya. Huruf izhar halqi. Huruf? Apa ya? Udah tahu ya? Ha. Pun? Ha. Oke. Pian, sebutkan salah satunya. Huruf Kho. Pian, salah satunya. huruf ain. Huruf ain. Oke, jawaban dari semua yang tadi juga mungkin benar semua. Betul semua, baik semua jawabannya. Mungkin kita bisa membuka pada Quran surah Al-Fil. Coba di buka Quran surah Al-Fil. Saya minta dari Buan Pian untuk membacakannya. Dari salah satu Buan Pian untuk membacakannya. Mungkin bisa dari Pian membacakan surah Al-Fil. Ya, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, bagus sekali bacanya. Oke, sekarang dari surah yang telah dibaca kekawanan sekalian, apakah kalian menemukan di situ apakah ada hukum dari izhar alqi atau dari hukum idgham bigunnah? Apakah dari kekawanan menemukan dari surah itu? Ada, Pak. Ada. Nah, boleh ditunjukkan di ayat berapa? Di ayat 4 Di ayat 4. pada kalimat bihijaratim min sijjin. Oke. Itu pada tanwin dan bertemu dengan huruf mim. Satu lagi, Bian, apakah bisa menemukan Apa yang ditanyakan tadi? hukum izhar yang terdapat dalam surah Al-Fil atau hukum idgham Jadi ulun menemukan satu di ayat 3. di ayat 3, Bunyinya tuh wa arsala alaihim tayran ababil. di mana hukumnya? Ketika tanwin bertemu salah satu huruf izhar yakni alif. Ini alif. Oke. Baik sekali, Bian. Mungkin dari Buan Pian sudah paham akan materi yang telah dijelaskan pada hari kemarinnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi yang akan diajarkan pada hari ini, yaitu adalah materi hukum qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Dalam hukum dijelaskan bahwa ada dua bagian. Ada dua bagian qalqalah. Yang pertama ada qalqalah sugro atau bisa dibilang qalqalah kecil. Ada qalqalah kubro, bisa dibilang qalqalah besar. Qalqalah sugro itu apabila huruf qalqalahnya itu seperti simpel orang yang biasa dibilang baju di toko atau bajada toko. Qalqalah sugro ini apabila salah satu dari huruf qalqalah ini bersifat sukun, itu bertemu dengan salah satu huruf di tengah ayat. Contohnya nih pada surah Al-Qari'ah, mungkin bisa dilihat pada ayat ketiga, wama ada. Nah, da ini merupakan huruf sukun dan dia merupakan huruf qalqalah, tetapi dia itu dihukumkan sebagai qalqalah sugro. Karena apa? Karena qalqalahnya ini berada di pertengahan ayat. Apabila qalqalah kubro, dia ini lebih tepatnya sama, cuman lebih penempatan pada ayatnya itu di akhir. Contohnya ini di surah Al-Adiyat pada ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, itu kan ada dal di situ di akhir di ayat ke-8. Nah, qalqalah kubro itu di akhir dan dipantulkan secara besar, lasyadid. Kalaunya qalqalah sugro Al-Qari'ah di surah Al-Qari'ah tadi pada ayat ketiga, wa ma'ad, kecil. Jadi pantunnya secara kecil. Jadi dibedakan di pertengahan ayat sama di akhir ayat. Mungkin bisa kekawanan sekalian membuka surah Al-Qari'ah. Mungkin bisa dibaca dulu semuanya dari awal sampai akhir. Oke. Mulai dibaca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
narun hamiyah. Oke. Mungkin habis ini ikut setelah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 Wa mal qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, tolong perhatikanlah. Nggih. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية. Mungkin Pian boleh dibaca pada ayat ke-7. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sekali lagi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Oke, baik sekali. Pian bisa dibaca pada ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pian bisa dibaca pada ayat ke-6 sampai ke-9. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Sekarang dari bacaan Buan Pian tadi saya mendapat kesalahan sedikit dari bacaan huruf Ain. Nah, jadi bedakan, biasanya orang itu agak terbalik dengan membaca huruf Ain dengan huruf Alif. Nah, kalau misalnya orang membaca salah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu salah itu. Karena apa? Kalau misalkan kamu salah dalam membaca Al-Quran itu, maka akan beda arti. Jadi harus sesuaikan dengan makharijul hurufnya atau cara keluar hurufnya itu. Nah, contoh huruf alif A dengan dibuka mulutnya sebanyak 4 jari mungkin bisa masuk.
A. Semuanya huruf alif. A. Alif. A. Ain. A. Ain. A. Alif. A. Ain. A. Semuanya buan pian sekalian baca surah Al-Qari'ah dari awal sampai akhir lagi. Yuk, sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, dari surah Al-Qari'ah yang tadi dibaca, apakah kekawanan sekalian mendapati hukum-hukum qalqalah dalam surah itu? Ada Ustaz. Ya, di ayat keberapa? Ayat ketiga Di Ustaz. ayat ketiga. Coba bacakan. Wa ma adraka mal qari'ah. Di mana hukumnya? Huruf dal Ustaz. Huruf dal. Oke. Oke, bagus. Sekarang Pian bisa tolong carikan di mana hukum qalqalah? Di ayat 4 Ustaz. Di ayat 4. Coba Ya. bacakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oke, bagus. Di mana hukumnya? Di huruf ba sukun. Di huruf ba. Sukun. Oke. Mungkin boleh ditutup Qur'annya sekalian. Kita dapat memahami dari materi yang kita ajarkan hari ini. Mungkin kita akan mengulangi sedikit lagi mengenai huruf qalqalah. Mungkin saya akan tanyakan satu persatu. Mungkin dari Pian dulu, apa arti dari qalqalah itu? Arti qalqalah itu pantulan. Pantulan. Mungkin dari Pian apa aja huruf-hurufnya dari qalqalah itu? Yang saya ketahui itu ada 4. Ustaz. Ada 4. Sebutkan. Ba, dal, po, ko. Oke, mungkin itu aja ya. Eh, Oke, bagus sekali. Hampir benar. Nah, mungkin dari Pian bisa menjawab. Kalau tahu Ustaz. Kau udah tahu. Mungkin bisa dari Pian menjawab. Iya, Ustaz. Melengkapi. Oke. Jadi qalqalah itu hurufnya ada 5 Ustaz. Oke. Ada huruf ba, Huruf ba, huruf jim, jim, dal, dal, to, to, sama qaf. ko. Itu Ustaz. Atau bisa dibilang Baju di toko. bisa baju di Toko. toko. Qalqalah sugro itu di mana letak hukumnya? Ada yang tahu kekawanan sekalian? Apakah ada yang tahu? Di Tengah. pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan Ayat. ayat. Kalau qalqalah kubro letak hukumnya di mana? Ya. Di Akhir. di akhir ayat. Mungkin itu aja materi yang saya ajarkan. Moga-moga berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik dari kalian itu adalah belajar dan mengajari Al-Qur'an dan amalkan ilmu tersebut, karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.